jenderal-jenderal pemberantasan korupsi yang dihabisin. Jadi semoga nanti orang ingat selain G30S itu juga ingat bahwa pemberantasan korupsi pernah dipecat pada tanggal ini. Hai viewers, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi di jpnn.com, yaitu Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Giri Suprabdiono. Halo Pak Giri, apa kabarnya? Oh ya, buka masker dulu, aku suka lupa, buru-buru banget. Nah, gini boleh aman ya. Pak Giri yang sedang bersemangat nih, lagi sering muncul di media sosial dan di media massa nasional ya. Pak Giri, ini kabar saya baik, kabar kantornya meriang nggak? Iya. Jadi kabar kantor meriang, jadi pegawainya jadi ikut meriang nggak nih Pak? Iya. Sedikit. Dan Pak Giri, ini kan Bapak termasuk dari 57 pegawai yang nanti akan diberhentikan pada 30 September 2021. Banyak hal nih yang pengen aku tanyain, tapi kayaknya harus berkenalan dulu, lebih pengen tahu lagi mendalam Pak Giri ini. Tadinya sebelum di KPK itu pekerjaannya di mana, kemudian kenapa memilih KPK, bisa diceritain dong ke viewer jpnn.com. Iya. Viewer JPN. Jadi kenalin, saya Giri Suprabdiono. Di KPK baru 16 tahun. Ya. Itu udah lama Pak, bukan baru. Dan 9 tahun jadi direktur di KPK. Oke. Saya 6 tahun direktur gratifikasi KPK, 3 tahun direktur pendidikan pelayanan masyarakat KPK, sekarang direktur sosialisasi dan kampanye. Terus saya pernah mencalonkan calon pimpinan KPK 2 kali, masuk 19 besar dan 40 besar ya. Jadi saya kandidat termuda dari pimpinan, calon deputi eselon 1 berapa kali juga saya. Jadi memang kok sampai memilih KPK itu mungkin jalan hidup ya. Dulu saya pernah di PBB Mbak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di UNFPA, United Nations Population Fund. Dulu saya keliling-keliling di NTT itu kan. Kampung saya itu Pak. Iya. Dari Lewoleba, Flores, Maumere sampai Bajawa segala macam sudah pernah saya jelajah sampai Pulau Sumba. Dan beberapa pulau-pulau di Indonesia saya kemana-mana, dari memahami bahwa di Republik ini memang kita nggak bisa melihat Jakarta saja. Iya betul. Karena di daerah-daerah itu masih terbelakang, kemiskinan masih ada di sana. Dan salah satu masalahnya adalah korupsi itu sendiri saya pikir. Jadi korupsi itu jalan untuk menyejahterakan dan mendistribusikan sebenarnya. Karena selama ini kan banyak dicuri oleh orang-orang pintar itu. Koruptor itu orang-orang pintar, Mbak. Dari data yang saya kumpulkan itu, yang ditangkap KPK itu paling banyak lulusan S2. Nomor 2 lulusan S3, baru kemudian S1. Jadi kalau viewer bilang apa bedanya pencuri dan korupsi, itu dari pendidikan salah satunya. Kalau orang agak bodoh nyuri, yang dicuri juga orang susah, tetangganya, motor, temannya sendiri. Tapi kalau koruptor ini kita dicuri nggak kelihatan, dia pakai Excel, pakai mobilnya bagus, medsos itu segala macamnya. Tiba-tiba ditangani KPK baru tahu itu kan, diambil duitnya. Bansosnya, jatahnya diambil juga gitu. Jadi tentu perjalanan panjang saya di beberapa profesi sebelumnya, di PBB, kemudian pernah bantuin di Bappenas juga saya, kemudian di swasta, di konsultan, kemudian pernah juga dinangani bencana alam Mbak, bencana alam juga. Tentu semuanya menarik, tetapi bekerja di pemberantasan korupsi itu beda. Jadi memang kita bukan sekedar bekerja biasa aja, karena itu KPK itu seperti lembaga pergerakan sebenarnya, lembaga perjuangan gitu. Jadi bekerja yang masih pakai ideologi terasa banget di KPK. Dan kita juga bukan sekedar bukan sekedar bekerja, tetapi kita kepuasan itu ada bekerja di KPK. Nah Pak, ini kan tadi Bapak sudah cukup lama bekerja sebelum di KPK, di PBB itu. Memutuskan untuk
aku harus masuk ke KPK nih, gimana sih pertimbangan? Bisa dibilang kan di PBB tentu pasti secara gaji dan sebagainya dan tunjangan pasti lebih besar dibanding kerja di KPK. Apa sih yang mendorong Bapak gitu untuk pindah aja deh ke KPK gitu? Iya, dulu saya masih muda di PBB itu, gajinya udah 2 digit itu, udah gede. Kamu udah 2 digit? Saya masuk KPK tahun 2005 itu hanya melihat pengumuman itu di koran, Indonesia memanggil pertama. 2005 ya Pak ya? 2005. Okay. Waktu itu KPK belum punya skema gajinya seperti apa, karirnya seperti apa, tapi udahlah kita coba itu. Jadi coba kayaknya tanpa tahu ya Pak ya? Negara ini mulai serius memberantas korupsi, kapan lagi kita masuk. Di PBB saya ditawarin jabatan yang lebih tinggi dan gaji yang lebih baik juga, tetapi rasa-rasanya saya harus berbakti ya ke Republik ini. Kelihatannya kayak ini ya, kayak apa ya, bahasa idealisme, tapi itu real sebenarnya. Bahkan badan saya pun berontak waktu itu. Ketika saya bergabung ke KPK itu saya demam 3 hari. Demam 3 hari. Gaji saya tinggal sepertiganya nggak nyampe masuk KPK. Iya, wow. Dan saya harus membangun yang pertama itu bagaimana membangun internasional, karena nangani korupsi itu harus antar negara. Karena koruptor itu pintar pakai luar negeri untuk menyembunyikan, untuk transaksi, untuk mencuci uang segala macam itu. Jadi memang bekerja bukan sekedar finansial saja. Jadi kalau misalnya sekarang itu kita TWK diiming-imingi hal lain yang sifatnya finansial itu ya, orang-orang yang gabung KPK itu bukan sekedar mencari uang atau pekerjaan, bukan. Selama Bapak kan sudah 16 tahun di KPK, bisa berbagi cerita suka dukanya selama di KPK. Selain tadi yang demam 3 hari itu, setelah itu kan udah pasti nggak demam lagi nih Pak. Apalagi tuh suka dukanya selama di KPK? Nah ini saya berada di apa ya, gedung surat kabar ya. Saya masuk KPK langsung masuk surat kabar. Oh langsung ya. Demam saya itu juga masuk surat kabar dan sepertinya hari ini juga saya muncul lagi di surat kabar yang sama ketika saya keluar. Dengan judul pegawai KPK yang menikmati pemecatannya. Jadi saya di sana lagi menerin kompor gas dan akuarium dan segala macam. 16 tahun kalau diceritakan panjang sekali Mbak, panjang sekali. Dan karena saya pernah di internasional 7 tahun, kepala internasional KPK ya, membawa buron dari Nazaruddin, Nunun segala macam tuh. Saya ikut, saya ke Bogota juga segala macam. Teman saya di luar negeri juga banyak. Dan memang pemberantas korupsi luar negeri itu keren-keren juga. Dan orangnya baik-baik. Jadi ketika kita bersahabat itu serasa mudah untuk menjalankan itu. Dan saya pikir harus dilawan seperti itu koruptor. Ya, orang baik harus bersatu. Jadi di Republik ini orang-orang baik bersatulah. Karena yang jahat ini, koruptor ini juga luar biasa. Licik ya koruptor itu ya. Seperti TWK kali ini sebenarnya kalau kita amati ya serangan dari koruptor, serangan balik dari koruptor. Jadi orang-orang baik harus menyatu gitu kan. Kalau tadi kan Bapak cerita soal ada Nasaruddin, koruptor mana lagi yang pernah Bapak tangani untuk dari mereka dari luar negeri kemudian dibawa kembali ke Indonesia tuh siapa? Ya hampir semuanya yang buron luar negeri ketangkep Pak. Anggoro, kemudian ada Nunun, ada Neneng, kemudian ada siapa Samuel Betawi yang kasus Damkar itu segala macam. Jadi semua buron itu sukses ditangkap. Kalau sekarang itu nggak bisa ketangkep, lucu saja makanya ada buron-buron itu. Saya pikir apa saya harus terus tangan gitu kan ya. Tetapi gini ceritanya pengurus dari internasional. Saya pernah direktur gratifikasi 6 tahun Mbak. Bagaimana saya membangun unit pengendali gratifikasi itu kan udah di ribuan tempat ya. Kemudian rekor kita menerima gratifikasi orang yang menyerahkan barangnya hadiah itu kepada negara itu setahun pernah 114 miliar saya. 114 miliar. Iya, jadi saya biasa itu memegang berlian besar, permata, hadiah-hadiah. Jadi memang pejabat-pejabat kita itu diam aja udah mengalir tuh datang, nggak pernah minta, udah dikasih hadiah. Juga dapat ada aja ya barangnya ya Pak ya. Ada yang dikasih nggak minta 40 miliar, ada yang nggak dikasih nggak minta 58 miliar, ada dalam bentuk uang dolar 10 miliar kayak gitu. Jadi memang korupsi di Indonesia itu mengapa gratifikasi dilarang? Karena untuk level pejabat tertentu nggak minta pun udah datang sendiri itu Pak. Ya. Terus yang terima bilang ya ini nggak korupsi dong, kan saya nggak minta, nggak mempengaruhi perusahaan. Padahal itu undang-undang menyatakan hadiah terkait jabatan itu ya.
itu adalah korupsi. Dan modus-modus ini di mana-mana. Banyak pejabat gajinya bisa kita hitung berapa, tapi kekayaannya nggak masuk akal. Nah, saya pikir perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat seperti ini kan nggak mudah ini ya, nggak mudah. Dilawanlah misalkan bertentangan dengan budaya, dilawanlah misalkan akan mengada-ngada, atau salah memahami bahwa gratifikasi itu sama dengan kita melaporkan seseorang terima gratifikasi. Padahal laporan gratifikasi itu saya terima barang yang salah, ilegal, saya kembalikan nih, tolong dimasukkan ke keuangan negara. Kemudian saya menjadi Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat. Jadi mungkin legasi saya mungkin lebih dari 300 daerah Pemda yang sudah mewajibkan pendidikan anti korupsi. Di SD, SMP, SMA. Enggak saya ajarkan, peraturan wajib. Peraturan gubernur. Kemudian di perguruan tinggi mungkin udah 9.000-an program studi di sekitar 1.000 perguruan tinggi itu sudah mewajibkan pendidikan anti korupsi, wajib lah ya. Jadi bukan pilot project tapi wajib. Kemudian dari segi seni juga banyak ya, saya bareng Mas Garin bikin berapa film pertunjukan dengan yang berhubungan anti korupsi. Iya, kemudian ada iklan-iklan, ada banyak sekali pendekatan-pendekatan artist of integrity. Jadi bagaimana orang-orang seni dan kultural itu menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Asik itu. Jadi pemberantasan korupsi begitu berseni indah itu ya, halus, dari masuk ya. Kayak kita belajar dari wali misionaris zaman dulu ya, bagaimana menggunakan seni itu. Jadi pendekatan kultural. Tapi sayangnya baru 3 tahun kemudian ada perubahan revisi undang-undang KPK ini. Dan kita akhirnya disingkirkan gitu ya, bukan menyingkir ya, disingkirkan. Ini tentu menyakitkan bagi kita. Kita udah berjuang lama membangun, bahkan gedung itu dari saweran uang receh dulu. Ada pemulung, ada dagang kaki lima, ada ibu-ibu, ada segala macam kelompok-kelompok itu yang hanya mimpi bahwa saya berharap kehidupan anak cucu saya lebih baik, dan ada 500 perak segala macam. Sampai terkumpul itu koin-koin itu mungkin lebih dari 300 juta yang kemudian menjadi salah satu kontribusi dan menekan pemerintah dan DPR untuk membangun gedung merah putih itu. Gedung itu kita perjuangkan megah, kemudian seakan-akan sekarang dibajak diambil orang lain. Rohnya kemudian jadi hilang. Jadi tentu kita ambiar ya istilahnya ya. Ambiar, ya. Jadi bukan kita pingin mengangkangi dan ingin tapi ini suatu perjuangan dan harapan dan ruh dan marwah yang udah lama kita bangun. Tapi dengan senaknya mereka merubahnya. Simbol-simbol integritas disingkirkan. Kemudian perilaku integritas pimpinan juga mulai diragukan, dan ini pendidikan yang terburuk bagi generasi muda untuk masa depan. Nah Pak, ya Bapak kan sudah banyak memberikan soal wawasan kebangsaan, terus soal anti korupsi ke berbagai lembaga negara juga kan ya Pak, kayak Lemhanas, Seskoas dan juga di beberapa lembaga negara, dan bahkan tadi ke sekolah-sekolah. Nah kemudian ternyata Bapak tidak lolos. Menurut Bapak kenapa sih Bapak bisa nggak lolos di TWK ini Pak? Kenapanya kita nggak akan pernah tahu, karena hasil itu sampai sekarang ketika kita interview dilakukan, kita lagi sidang dengan Komisi Informasi. Karena KPK BKN tidak memberikan datanya kepada kita sama sekali sampai hari ini. Padahal itu hak kita kan. Kemudian muncullah itu kemarin informasi ada tabel warna merah, warna kuning, hijau itu. Kalau tabel itu benar, tapi menurut saya benar, karena Komnas HAM menyatakan bahwa tabel tadi orang di label merah itu benar adanya. Dan di sana pelabelan itu salah satunya menolak revisi undang-undang KPK, kemudian menolak pimpinan yang melanggar kode etik gitu kan. Itu kan sesuatu kebenaran ya. Bagaimana sikap konstitusional kita dalam bernegara dihakimi kan. Kita nggak boleh pikiran kita itu diadili, nggak boleh. Dan kita tidak menolak dalam arti pelaksanaan. Begitu undang-undang itu dilaksanakan, disahkan, kita OTT pakai undang-undang yang baru. Kita menjalankan pekerjaan pakai undang-undang baru. Kita tidak melawan ya. Tetapi sikap konstitusi kita bahwa kemarin kalau revisi dilakukan melemahkan, itu kan, itu adalah hak konstitusi yang dilindungi. Nggak boleh kemudian diadili. Dan kalaupun diadili, konsekuensinya kok kayak ngalahin teroris nih, kayak ngalahin penjahat ini, langsung dinonjobkan, dikeluarkan gitu kan. SK pemecatannya dipercepat, yang mestinya pertengahan Oktober ya, paling
batas undang-undang menjadi 30 September, makanya saya bilang G30 STWK karena ini orang-orang pemberantas korupsi disingkirkan gitu. Kemudian banyak hal saya pikir kalau saya lanjutkan nanti jadi curhat gitu ya. Nggak apa-apa, aku malah pengen Bapak curhat sebenarnya. Harus banyak tisu kalau curhat di sini. Dan itu kan baru dikabarkan kalau akan dinonaktifkan 30 September, itu kan baru pekan lalu ya Pak? Iya. Itu reaksi Bapak dan juga teman-teman langsung seperti apa? Apakah langsung bertanya ke pimpinan atau apa yang dilakuin? Itu kan mendadak banget ya terbilang ya Pak ya, yang pekan lalu itu. Karena kita mau menangkan beberapa pertarungan upaya hukum kan. Di Komnas HAM kita menang, yang menyatakan bahwa 75 itu adalah penyingkiran terselubung melalui TWK. Clear di sana. Pelanggaran 11 HAM, bayangin 11 pelanggaran hak asasi manusia dilanggar oleh pimpinan dan beberapa pejabat. Kemudian di Ombudsman juga penyusunan regulasinya juga ada penyusupan, nggak umum gitu kan. Masa menteri dan ketua KPK langsung ngurusin itu. Dan yang fatal lagi, orang yang suruh absen adalah anak buahnya nggak hadir di situ. Kemudian perjanjian backdated dari kerjasama antara BKN dan KPK. Banyak sekali pelanggaran dalam penyusunan. Di prosesnya juga sama. Pertanyaannya juga menurut saya bagi kita untuk pemberantas korupsi ditanya seperti itu tentu nggak relevan. Jadi pertanyaannya aneh-aneh saja. Jadi misalkan contohnya Pak? Ya contohnya misalkan bagi seorang muslim, kamu bersedia nggak lepas jilbab gitu kan? Nah, ya gitu kan? Kayak gitu, ya kalau nggak mau bersedia, kamu pentingkan diri kamu sendiri dong gitu kan? Itu untuk muslim ya, bayangkan. Coba kalau ini ditanyakan kepada umat Nasrani lagi misalkan, dibenturkan dengan itu, misalkan harus memilih kitab sucinya atau memilih Pancasila segala macam. Dan saya pikir ini suatu kejahatan yang apa ya? Kalau kita dituduh nggak Pancasilais itu keterlaluan. Dituduh Taliban, apanya yang Taliban di sana? Pendiri Okumene KPK ada di sana, Hotman Tambunan. Ada orang-orang yang taat juga, ada Rasa Malari Tonang, ada yang Buddha Rizwin, ada yang Hindu, ada 9 itu tokoh-tokoh agama. Kalau disebut Taliban, Taliban dari mana? Gitu kan. Kemudian, ini hanya tes, loh kok tes kebetulan ya 9 Kasatgas yang menangani kasus-kasus besar termasuk bansos, kelautan, itu kok dihabisin semua. Yang ngurusin Harun Masiku habis semua. Yang ngurusin kode etik Firly Bahuri habis semua. Jadi gitu yang kan. peran penting semua ya Pak yang dihabisin. Pejabat tingginya ada eselon 1, Heri Muryanto, direkturnya 3, 5 Kasubdit juga dihabisin juga. Ada apa sebenarnya? Dan yang menarik, kemarin Ombudsman dan Komnas menemukan itu ada 30 ruang wawancara Mbak. Yang nggak lulus ruang nomor 2, semuanya nggak lulus. Yang ruang nomor 2. Nomor 2. Jadi kayak kemudian minggu depan geser ke ada ruang 27 segala macam. Jadi ini suatu rekayasa, bahkan kemarin ketika di acara salah satu televisi terbuka di sana bahwa nama-nama itu ketika pimpinan baru masuk pun sudah ada list itu. List yang kemungkinan diberhentikan. Jadi ini orang akan belajar apa ini? Ketika Novel Baswedan dan orang-orang sekelas Novel, bukan Novel dan follower loh, bukan. Kita orang sekelas Novel semuanya. Cuma memang orang yang tidak terkenal di media. Ya kami memang bekerja dan tidak banyak di media sekarang aja karena advokasi. Termasuk ke JPN ini. Karena masyarakat harus tahu sebenarnya kan. 75 itu selama ini kita percaya di framing ini Taliban, ini kadrun, di framing itu framing. Padahal itu adalah framing dalam upaya pembenaran bahwa revisi Undang-Undang KPK perlu dilakukan. Dan ini terbukti bahwa pelemahan melalui revisi Undang-Undang KPK, implementasinya salah satu seleksi pegawai seperti ini, di mana KPK tidak independen lagi memilih dan mengangkat pegawainya. Jadi kalau saya pernah membuat tulisan itu ada 7 tahapan pelemahan KPK sejak tahun 2015. Di antaranya apa aja? Ya, tahap pertama itu adalah menempatkan beberapa orang yang nggak bisa tersentuh hukum itu kan. Sudah ditersangkakan KPK bebas, sudah dituntut KPK bebas itu kan. Itu kan membuat ada nih yang lebih kuat dari KPK gitu kan. Walaupun itu desainnya seperti apa, tapi itu terjadi. Yang kedua, teror terhadap pegawai KPK. Diserang air keras, mobilnya juga disiram air keras, ditabrak, diancam dibunuh. Pernah dapat teror juga nggak Pak?
Saya pernah, tapi nggak usah saya ceritakan lah, biasa aja lah itu kan. Kan penasaran Pak. Nggak usah. Selain teror atau ancaman gitu, maksudnya kalau teror yang siram air keras kan mungkin agak mengerikan. Kalau Bapak apa gitu contohnya? Nggak usah saya sampaikan nanti. Senang mereka nanti. Biasa aja yang kayak justru mereka gitu. bangga karena Biasa dicurhatin ya aja. Pak. Iya. Kemudian tadi kan kata Bapak, Bapak sudah pada bulan Juni Bapak pernah menantang Ketua KPK Firly Bahuri untuk membahas soal wawasan kebangsaan karena selama ini kesannya seolah-olah tuh semua yang masuk dalam list itu tuh salah banget dan emang nggak bisa soal kewawasan kebangsaan. Itu jadinya tercapai nggak tuh tantangannya? Saya nggak nantang sebenarnya ini. Jadi teman-teman Jakarta Nikus dan beberapa netizen penasaran ini kan. Saya yang ngajari wawasan kebangsaan di memberikan materi integritas, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional di Wantanas ya, Badan Pertahanan Nasional, di Kemenhan, di Lemhanas, Sesko Adi, Sespim Polri. Banyak lah orang tahu saya nih, ratusan ribu tahu karena saya udah lama menyampaikan anti korupsi kepada mereka. Dan kemudian di sisi lain tes wawasan kebangsaan macam apa sih nih? Kok sampai orang-orang ini lolos? Saya pernah 2 nyapim dan di sana ada soal yang sama juga dan saya lolos. Tapi kali ini kenapa tidak lolos? Ya. Nah kemudian teman-teman netizen itu ya bicara di Twitter gitu kan, bersedia nggak debat sama Firly? Ya saya bersedia saja. Syukur-syukur dia mau mundur kalau kalah gitu kan. Nah, rupanya rame. Twitter saya sampai naik 20.000 dalam sehari gara-gara itu ya. Dan Mbak Najwa Shihab bersedia menjadi host, tambah sempurna lah itu. Tambah sempurna. Tapi sayangnya tidak bisa hadir. Dan inilah cara-cara Ksatria ini tidak dilakukan, tapi dia lebih memilih bekerja silent dan tiba-tiba menonjobkan, tiba-tiba memecat kita salah macam. Ini kan kalau melihat kan harusnya peralihan pegawai KPK itu kan pertengahan Oktober ya Pak. Menurut Bapak kenapa tiba-tiba pimpinan KPK tuh memajukan untuk menonaktifkan juga seperti ini? Saya nggak tahu, tapi saya curiga karena kita menang terus nih di Komnas, di Ombudsman, di MK pun dibilang 4 hakim MK itu mengatakan bahwa ini alih status bukan seleksi, nggak boleh seleksi. Ya, alih status. Dan memang TWK aturannya dianggap konstitusional sah. Karena kalau dianggap inkonstitusional, yang 1.000 lebih dilantik itu harus batal dong. Ya dah, berarti win-win solusinya kalaupun dianggap sah, berarti yang seleksi TWK itu nggak perlu, mestinya alih status, mestinya administrasi aja loh. Kayak Departemen Penerangan dihapus, terus dia harus dimasukkan kementerian lain, kan proses administrasi itu. Tetapi rupanya ada penyeludupan pasal, harus seleksi, dan di aturan itu tidak dijelaskan kalau nggak lulus itu harus diberhentikan, nggak ada. Tapi mereka dengan semangat non-job gitu, interpretasi sendiri kan. Padahal teman-teman sedang OTT di jalan itu harus. Teman-teman sedang menyidik kasus besar. Kita sedang menjalankan program-program anti korupsi baik cegah atau mendidik, tetapi harus berhenti saat itu juga. Ada apa itu? Saya pikir cepat atau lambat ini akan terkuak ini, kebusukan ini kan. Nah, nanti bisa dilihat dari konstelasi kasusnya akan berkembang seperti apa. Pak Giri, tadi kan Bapak juga berbicara soal istilah G30 STWK, itu maksudnya gimana tuh Pak? Kenapa tiba-tiba memunculkan istilah itu? Ya, menurut saya ini apa ya, mereka gimmick ya, melantik pegawai 1 Juni hari Pancasila, seakan-akan yang nggak dilantik nggak Pancasilais. Kurang apa Pancasilais kita gitu kan? Kita udahlah, jangan ditanya lah, tanya ke teman-teman yang 1.000 lebih siapa sih kita gitu kan. Kemudian memilih lagi tanggal ini 30 September untuk memecat kita. Kenapa harus 30 September? Undang-undang itu kita memberi ruang sampai 19 Oktober loh, 2 tahunnya. Bahkan kalau kita lihat kesepakatan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, LAN, pimpinan KPK pada Mei lalu, bahwa pemberhentian dengan hormat itu 1 November. Tapi mereka mau mencet 30 September. Jadi makanya saya bilang, ini G30 STWK ini pas ini kan ya. Ini orang-orang jenderal-jenderal pemberantasan korupsi yang dihabisin. Jadi semoga nanti orang ingat selain G30S itu juga ingat bahwa pemberantasan korupsi pernah dipecat pada tanggal ini. Cuma memang saya nggak ingin memperpanjang lebar seakan-akan ini gerakan komunis apa, tapi 30S tentu melekat pada hati kita masing. Bagaimana situasi
kebangsaan itu ya. Nah semoga 1 Oktober juga bakal ada kemenangan ya. Amin. Ya. Ya. Jadi kesaktian Pancasila kemenangan pemberantasan korupsi, bukan orang yang memecat kita. Kalau menjelang 30 September ini Bapak dan juga kawan-kawan melakukan perlawanan dengan cara apa aja? Upaya hukum dan semua kita pakai. Kita mengadu ke Dewas itu, mulai dari mengadukan anggota Dewas, mengadukan pimpinan, mengadukan itu mungkin udah ada 5 itu. Kemudian ke Ombudsman, hasilnya bagus. Ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang di KIP, Informasi Publik. Kemudian nanti mungkin PT UN. Upaya keberatan kita lakukan 2 kali. Upaya administrasi, semua kita pakai. Karena kita tuh penegak hukum, mengambil upaya hukum juga. Tetapi advokasi penting, Mbak. Belum mereka dari awal PT UN dong kok, belum PT UN nanti dulu itu. Ternyata Ombudsman menemukan kejanggalan dan maladministrasi. Komnas menemukan pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi mengatakan ini alih status bukan seleksi. Bahkan MA pun walaupun menolak istilahnya gugatan kita, tetap menyampaikan bahwa ini ranahnya pemerintah. Siapa pemerintah? Presiden. Dan Presiden punya kewenangan, PP 17/2020 itu bisa mengangkat, memberhentikan dan memindahkan. Kalau Presiden mau bisa. Jadi saya pikir kalau pimpinan mengambil alih keputusan ini lucu juga. Kan kayak melangkai Presiden sudah pidato bahwa TWK nggak boleh serta-merta untuk memberhentikan pegawai. Kemudian hasilnya MA sudah selesai, MK sudah selesai. Tetapi kemudian kok buru-buru gitu. Apakah ini sudah konsultasi dengan Presiden gitu kan? Mungkin ada baiknya Istana harus mengkonfirmasi ini. Apakah rapat 13 September sebelum pemecatan kami ini itu atas perintah Presiden? Masyarakat harus tahu. Karena masyarakat harus tahu Presiden itu komit nggak dalam mendukung 57 orang ini dan lebih besarnya mendukung penguatan KPK secara utuh. Jadi saya pikir ini Presiden masih punya ruang sampai 30 September untuk mengintervensi ini. Kalau enggak masyarakat jangan disalahkan untuk menilai suatu komitmen politik. Kalau sejauh ini apa 57 pegawai KPK sudah memberikan semacam surat atau permohonan untuk mungkin bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua yang tadi Bapak jelaskan itu? Ada yang lebih penting dari pertemuan dengan Presiden itu adalah surat sebenarnya. Surat formal udah kita kirim 2 kali. Oh, 2 kali. Kapan itu, Pak? Itu gini, jadi kalau kita itu dinonjobkan atau dipecat, atasan kita kan pimpinan KPK. Keberatan kita lakukan. Kalau keberatan ini tidak direspon, kita ke atasannya pimpinan KPK, berarti Presiden kan. Itu udah 2 kali. Dan surat itu sebenarnya untuk istilahnya membatalkan SK non-job kita dan pemecatan dan mengangkat kita. Jadi itu kan lebih penting. Kalaupun ketemu mungkin visualnya aja nanti menyampaikan dan lain-lain. Nanti semuanya pengen ketemu jadi. Presiden urusannya banyak memang. Tetapi mestinya surat itu udah cukup sebenarnya. Putusan-putusan upaya hukum di beberapa front tadi udah cukup sebenarnya. Maka di Twitter tuh sampai bilang sama Presiden itu tinggal tendangan penalti itu tanpa kiper lagi kan, kalau mau gitu kan. Tapi kalau nggak mau ya mungkin salah cabang olahraga mungkin ya. Ganti cabang kayaknya Pak. Itu tadi suratnya tuh dari kapan sih Pak kalau boleh tahu dikirimkan untuk Presiden itu? Tanggalnya saya nggak ingat, tetapi ketika setelah non-job, kemudian setelah keputusan Komnas HAM dan Ombudsman kita berkirim lagi. Berarti baru dalam tahun ini? Bukan tahun ini, kan peristiwanya mulai Mei ini. Iya. Baru mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Oh, oke. Mungkin lagi jalan tuh suratnya Pak menuju meja Presidennya. Surat sudah sampai, kami udah cek ke Komnas HAM dan Ombudsman. Jadi kita tinggal lihat respon dari Presiden. Saya sangat berharap sih, karena rakyat juga berharap pada Presiden Jokowi ini kan. Jadi semoga ada kebijakan dan kebijaksanaan sampai pada 30 September. Bapak ini kan juga sempat kemarin Bapak berbicara soal ternyata 57 pegawai KPK ini saat diberhentikan bahkan tidak mendapatkan pesangon maupun pensiunan. Itu gimana seharusnya seperti apa itu Pak? Jadi kalau jadi pegawai KPK itu kalau di slip gaji itu selalu muncul kita nabung namanya tunjangan hari tua kan, THT. Sama kita bayar premi BPJS ketenaga kerjaan kan. Itu kan tabungan kita yang diambil dari gaji kita.
Maka saya agak nggak terima ketika di surat pemberhentian itu bagi mereka yang diberhentikan diberikan tunjangan hari tua dan manfaat dari BPJS. Seakan-akan mereka memberikan sebagai bagian dari pemberhentian itu. Padahal itu uang kita sendiri. Iya, itu uang sendiri. Tanggung jawab mereka penghargaan terhadap orang yang sudah lama bekerja, kemudian pesangon mungkin di Undang-Undang Ketenagakerjaan nggak masuk ya, karena di sana perusahaan dan buruh. Tetapi kalau memang negara, pemerintahan memandang penting bahwa orang-orang ini berjasa, mudah itu bikin kepres untuk itu. Ya. Tetapi kalau mereka memandang ini kayak ya udahlah ini orang nggak, makanya saya seperti itu kayak sampah ya gitu kan, dicampakkan layaknya sampah. Yang orang berkorban 24 jam memberantasan korupsi, kadang mengorbankan waktu untuk keluarganya, tidak terima honor, menjaga tidak istilahnya menjadi asosial karena nggak bisa bergaul dengan sembarangan orang, pengorbanannya begitu banyak. Tetapi kemudian akhir dari perjalanan karirnya di KPK dicampakkan demikian. Saya pikir ini menyakitkan, dan ini menurut saya tidak pantas di negara yang besar ini, karena negara yang besar selalu menghargai pahlawan. Bapak, kira-kira sampai kapan ini kan waktu tinggal sampai 30 September, sampai kapan sih teman-teman KPK 57 orang nih akan berjuang? Apa setelah 30 September juga akan berjuang lagi, atau mungkin sudah ada yang mencari pekerjaan lain? Kalau mencari pekerjaan itu kan udah natural ya. Ya. Kan setiap orang juga butuh oksigen. Dapurnya juga itu suatu alami, dan saya pikir itu tetap harus dilakukan. Tetapi nggak harus mengiba-ngiba, mengemis-ngemis, minta disalurkan seperti kepada pimpinan, disalurkan ke BUMN. Jadi reaksi kami ketika disalurkan ke BUMN itu bagus, Mbak. Kita tidak menganggap itu hina, tapi menghina itu cara-caranya. Ketika mereka harus melakukan rekomendasi Ombudsman, Komnas, MK dan MA untuk mengangkat kita, yang mereka lakukan justru menawari, membuat form, minta disalurkan. Itu resikonya ini sebelum pemecatan ya. Kalau kita minta disalurkan dan masuk BUMN, artinya pegawai KPK itu nggak boleh ngerangkep. Artinya apa? Harus mengundurkan diri kan. Artinya mereka akan mendorong kita mengundurkan diri. Bahagia mereka. Kita berjuang advokasi untuk upaya hukum, terus tiba-tiba kita mengundurkan diri karena akan masuk BUMN. Ini yang tidak tepat. Belum lagi jual beli pengaruh, trading of influence. Apa urusannya itu tugas wewenang dari pimpinan KPK nyarikan pekerjaan gitu kan? Apakah sekedar ingin orang melihat ini orang bertanggung jawab? Loh, kalau mau tanggung jawab jangan pecat kita dong, angkat kita, bukan menyalurkan tempat lain. Apalagi dikasih labeling tidak bisa dibina, tidak Pancasilais itu. Loh, ya emang boleh di BUMN seperti itu kan? Jadi tentu kontradiksi seperti ini nggak bisa kita terima. Dan saya mohon maaf kalau ada salah terima, ini bukan BUMN-nya yang menghinakan. Banyak yang orang bercita-cita masuk BUMN dan mungkin sebagian dari 57. Tetapi cara-cara yang seperti tadi sebelum pemecatan kemudian diberikan ruang untuk mengundurkan diri, meminta untuk disalurkan kepada pimpinan, ini menurut saya penggembosan itu ya. Ini dari sisi mencari pekerjaannya. Kemudian pertanyaan depan tadi saya agak lupa. Sampai kapan mau berjuang? Karena waktunya sampai tinggal kapan sedikit. Ya? Saya pikir 30 September itu waktu untuk presiden. Karena setelah itu mungkin lebih sulit lagi. Tetapi setelah itu masih ada. Karena SK pemecatan itu nanti bisa banding administratif, bisa keberatan, bisa PT-UN bisa basicking, bisa juga nanti perbuatan melawan hukum. Dan itu bisa bukan sekedar pimpinan saja yang bertanggung jawab, tapi bisa lebih tinggi dari itu juga. Kemudian ada organisasi internasional yang bisa kita berkomunikasi dengan mereka. Karena kemarin juga dari komisi dari hak asasi manusia PBB juga sudah melihat peluang untuk special rapporteur untuk kasus ini juga, pelanggaran HAM ini. Dan mungkin ada peluang-peluang lain karena KPK itu adalah kiblatnya pemberantasan korupsi dunia setelah sisi Hong Kong. Jadi begitu mereka melihat bahwa KPK yang menjadi model dunia, bahkan mengeluarkan standar dunia namanya Jakarta Principle on Anti Corruption, tiba-tiba berantakan semuanya gitu kan. Jadi itu akan dipertanyakan oleh dunia internasional. Dan kalau sudah internasional mempertanyakan itu, jangan harap nanti investment akan mudah masuk sini. Karena foreign direct investment, orang investasi sini akan dilihat skornya gitu kan. Aku di sana ada kepastian nggak? Kalau dikorup bagaimana itu? Kalau aku harus bayar gratifikasi nggak? Aku harus bayar biaya keamanan atau tidak?
Ada faktor lain, ya udah aku ke negara lain. Begitu itu pindah ke negara lain, penduduk nggak dapat kerjaan, ekonomi nggak masuk, pajak nggak dapat. Ada kerusakan lebih besar daripada sekedar bukan isu korupsi itu sendiri, tetapi adalah cita-cita undang-undang dasar kita. Jadi banyak yang emang mau membantu teman-teman 57 pegawai KPK ini ya untuk berjuang sampai bahkan setelah 30 September nanti. Banyak, Pak. Dan saya pikir bisa kelihatan dari medsos-medsos kita dibandingkan dan medsos KPK. Lebih banyak yang mencerca medsosnya KPK atau mendukung medsosnya yang 57 ini. 57 ini. Dan saya pikir viewer JPBN mohon doanya. Kalaupun kita gagal untuk tetap bertahan di KPK, semoga perubahan dan nilai-nilai anti korupsi tetap tumbuh. Karena kita minggir dulu sekarang, suatu saat kita menangkan pertarungan ini. Suatu saat. Terakhir Bapak ini pesan Bapak lagi untuk Bapak Presiden Jokowi. Kan ditunggu nih sampai 30 September. Pesan-pesan Bapak untuk Pak Presiden, siapa tahu nanti linknya nyampe ke Pak Presiden ini. Gitu. Kalau saya udah banyak, Pak. Cuma saya nggak mau nyuruh-nyuruh Pak Presiden lah, siapalah saya. Tapi beliau ini punya informasi dan saya pikir saatnya untuk mendengarkan informasi yang pertama mungkin dari Komnas HAM, dari Ombudsman, kalau perlu kami diundang atau kita membuat kajian-kajian sehingga ada landing yang smooth gitu, sehingga kita bisa fokus lagi untuk ngurusin pandemi, bisa fokus lagi merantas korupsi, sehingga kita polemik hampir 5 bulan Mbak, TWK ini nggak selesai-selesai, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar masalah kepegawaian, bukan. Ini isu adalah harapan masyarakat terhadap KPK, lembaga, harapan untuk merantasan korupsi yang tiba-tiba akan hilang. Apakah kemudian bisa dilaksanakan yang lain? Ya bisa, tapi kadarnya beda, marwahnya berbeda, kepercayaannya juga berbeda. Jadi ini adalah pertarungan untuk mempertahankan harapan kita. Karena saya senang dengan istilah, Mbak. Kita tuh bisa hidup nggak makan dan minum berapa hari gitu kan. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa harapan. Kan kita masih berharap Indonesia ini maju. Dan untuk syarat untuk maju ya harus bebas korupsi. Oke Pak Giri, terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast jpnd.com. Semoga perjuangan 57 pegawai KPK ini membawa pencerahan dan ada hasil yang lebih baik ya, kita tunggu lagi. Ntar kita undang lagi boleh kali ya Pak, kalau sudah boleh. Berhasil. Dan untuk viewer jpnd.com dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini dan nantikan podcast jpnd.com pekan depan bersama saya Natalia Lawrence.